Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Inama a'malu binniyat. Kun fayakun. Itulah yang selalu kuucapkan. Selamat pagi semuanya. Di sini aku sedang berada di Padepokan Kenpu. Logonya segitiga, Bok. Iya. Aku tidak tahu simbol ini ya. Yang penting aku ini selalu berprasangka baik dan selalu mengajarkan apa yang nenek aku ajarkan. Ya, jadi sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. Di sini tuh aku selalu berusaha untuk baiklah ya, meskipun belum tentu benar, tapi kita berusaha benar. Tetapi di sini aku selalu merasa tenang dan tentram karena ada ini tuh di sini tuh ada gambar-gambar para wali songo, dan ini gambar-gambar idola aku ya. Idola aku tuh wali ke-9, wali songo ya. Di sini tuh jadi inget ke lagu yang selalu dikidungkan si emak. Lir ilir tandure wo semelir tak ijo royo royo tak sembah temanten anyar bocah angon. Itu ibu mertua aku tuh kalau ngeliat aku selalu aja seperti itu ya, nyanyinya gitu lah. Kan aku itu mertua kamu gitu, maksudnya itu kamu itu istrinya si abah gitu. Tapi kenapa nyanyiannya seperti itu? Terus orang-orang tentunya pasti bertanya ya, kenapa Umi sampai membuat sesuatu yang berhubungan dengan Palestina di akhir zaman, terus sepulang umroh. Gak tahu ya, aku juga lagi menyibak apa sih hasil jadi dari kehidupan IQ gitu ya. Di sini tuh. Mari kita nikmati pagi ini ya dengan udara yang sejuk sekali nih. Di sini ada para tokoh-tokoh tuh ya. Tuh di sini si emak itu termasuk kalau Islam itu ada keilmuan leluhur ya tuh, ada Ibu Ratu Kidul. Tapi aku tidak pernah bisa ya, maksudnya mengikuti keilmuan emak, nggak bisa lah ya, karena aku itu mah bukan bagian dari aku ya. Di sini tuh tugas aku itu hanya berbuat baik ya gitu. Kalau beliau mah ada keilmuan seperti apa ya, tapi di sini aku menghormati beliau ya. Ya di sini tuh itulah intinya. Di sini tuh ada istilah Pandawa 5 kata si Om. Aku ada Pandawa 5. Emang Om nggak tahu ya kalau ada istilah Pandawa 5 dari keilmuan apa ya? Kalau ilmu kejawen berarti ya, di sini masuknya Islam kejawen. Nah di sini tuh Pandawa 5 seperti kayak sapu jagat, ada Pandawa 5, jadi istilah Pandawa 5. Nah, kalau dalam Islam ada nggak Pandawa 5? Pengawal berarti bodyguard ya. Aku tidak tahu lah ya, pokoknya ada istilah dalam kejawen itu Pandawa 5. Berarti bodyguard dong ya. Nah, di sini bodyguard. Kalau dalam Islam ada tuh seperti itu tuh, kayak Abu Bakar, Utsman bin Affan, terus Sayyidina Ali, terus siapa lagi tuh, pokoknya pejuang Islam ya. Ini pejuang apa nih? Apa sayangku? Kamu pejuang apa? Mari kita sapa. Jadi semenjak aku kesini, sebelum umroh ya, aku didekatkan dengan satu kucing. Pulang umroh didekatkan dengan banyak kucing. Benar-benar luar biasa. Jadi ini aku tidak tahu ya, kalau membahas Pandawa 5 itu bukan bagian aku ya. Yang aku tahu pejuang Islam tuh ya. Jadi di sini ada bodyguard berarti ya. Ada bodyguard yang tidak kamu bisa ngelihat gak? Mir, kalau para kucing itu peka. Kamu bisa ngelihat gak?
Jangan begitu katanya, ntar si Abah marah. Kok ngebahas Pandawa 5? Enggak, aku itu hanya apa ya, apa yang diomongkan si Om pernah ya, jemaah yang lama. Di sini tuh ada begini itu. Jadi si Abah itu punya koleksi kali ya, seperti beginilah ya. Jadi di sini aku tidak tahu kebenaran tentang apapun, aku tidak mau ngomong. Pokoknya aku itu tidak tahu apa ya sebenarnya yang terjadi tuh ya. Jadi Allah selalu mengubah-ubah cerita sesuai dengan maunya. Jadi mengubah takdir seseorang, misalkan apa ya? Ya disinilah intinya. Aku juga tidak tahu. Akhirnya bisa masuk ke YouTube, terus pokoknya bikin pusing. Aku tidak tahu ya. Pokoknya ketemunya aku dengan si A, si B, si C. Ya Bah ya, tuh itu si Abah sama Pak Haji Jampang di banner Partai Demokrat. Jadi mengusung, Abah itu mengusung Partai Demokrat sama Pak Haji Jampang ya. Jadi di sini tuh Babaliut ya, aku tidak tahu ceritanya yang benar yang mana, tapi aku selalu berdoa agar aku dituntun ke jalan kebaikan dunia dan akhirat. Gitu intinya. Apa ya? Di sini penyangkut apa ya? Suami aku itu 1, bukannya 3. Ada 3 suami aku. Masa sih kayak tanda lahir baik, tanda lahir 1. Coba tanda tanya ada 3 gitu. Jadi tanda tanya ada 3. Ntar si Abah marah, suami aku itu 1, masa 3. Sepertinya apa ya Mir? Ya Mir. Dia lagi apa sayang? Coba aku dikasih apa ya? Kalau kita mah mengerti bahasa kucing. Apalagi dia paling jelas banget bilang mamanya. Ayo, bilang mama. Mama. Mir, mama Mir. Mama, Oen mana Oen? Mama. Jadi gitulah intinya. Ini kok ngebahas Pandawa 5, berarti ada bodyguard ya? Ada. Kalau aku pun punya bodyguard, saya Amira. Kalau aku ke warung, semuanya brul. Waktu awalan sepulang umroh mau ada 10 kali ya. 10 kucing ikut ke warung semua. Berarti di sini ada bodyguard juga ya. Di sini ada bodyguard. Terus seperti para pejuang Islam ya. Tuh, pokoknya sudah tidak aneh kalau di sini aku punya bodyguard banyak. Kucing-kucing apa berhubungan dengan leluhur aku ya, kakek aku mungkin kelihatannya tidak mungkin lagi ya, tapi leluhur aku sedang menuntun aku. Hubungannya antara kucing dan apa ya, kucing dan harimau. Masa sih harimau katanya, kata si Abah, harimau itu yang mualaf kali ya, jadinya jadi kucing tuh mualaf. Bener gak? Kucing itu si Abah tuh suka cerita begitu. Ceritanya begini. Ketika harimau diusap sama malaikat katanya jadi kucing. Loh, masa ceritanya seperti itu sih? Aku kan suka nanya-nanya. Berarti kalau manusia mualaf ya. Kalau yang dari non muslim masuk muslim jadi mualaf. Ya kucing-kucing tuh mualaf. Jadi aku selalu nanya-nanya cerita dari si Abah. Persepsinya apa, pendapatnya apa, gitulah ya. Tidak tahulah, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan para bodyguard. Tahulah, yang penting aku berusaha mengawal apa yang Allah perintahkan dan aku turuti ya. Maunya seperti apa, seperti gini. Aku udah lelah, udah capek, tapi aku harus bikin hijab anak-anak, hijab dewasa. Aku harus belajar kain. Sekarang ini aku dituntun buka ruko lagi tuh, ruko yang murah ya. Jadi buat semua barang sebenarnya. Jadi ada yang serba 35 juga, ada tas-tas juga. Sebentar Pak Sinta. Ya? Ya, enggak, mau lagi bedah-bedah. Kalau lagi gak enak badan, saya juga belum. Iya. Aku mau ngasih peci, kasih Bapak Sinca. Sebentar ya. Aku beliin dulu ya. Aku belum rapi-rapi. Suruh milih dia. Maunya yang mana adanya ini, aku belum belanja. Tuh peci Palestina juga
Si kecil, mari kita berbagi kebaikan di pagi hari ini. Bapak Sinta. Ya, yes. Adanya ini. Tidak, ini di bawah dua-duanya aja. Nih. Ya, oh, iya ya. Mohon maaf ya, makanan belum ini lagi. Saya kan sewa ruko di sana buat ngadem. Nggak bisa kebersihin kalau saya udah jiwanya udah begitu lah. Ya, sami-sami ya. Ya, Waalaikumsalam. Nah, mari kita teruskan kembali itu. Jadi, ayo Mira, aku lagi lemes banget nih. Belum mandi lagi aku. Siapa yang mau mandiin aku? Aku belum mandi tuh. Aduh. Mir, sini Mir. Oh, jadinya apa ya? Aku lagi berpikir nih, si Umi tuh sekarang udah mulai pada mengerti ya orang-orang kalau aku tuh tidak semata-mata buat komersil ya, tapi untuk apa ya, memanfaatkan waktu luang aku gitu ya. Selebihnya ada apa ya? Sini Bir, iya. Selebihnya ada nilai nominal pendapatan uang saku ya, alhamdulillah. Malah Allah nuntun aku buat sewa ruko yang murah lagi, yang 300 ribuan, 300, 300 gitu. Terus aku senang ngebukbak apa ya, maksudnya betah-betahin. Sini Mir, duduk Mir, kamu duduk sini gitu. Jadi apa ya, sampai kemarin si ibu aku lagi ditemenin teman setia aku tuh, si Amirah. Kerjaan aku kayak gitu tuh, bikinin itu tuh. Loh, tuh aku masukin tuh ada Pak Ahe juga. Halo Pak Ahe, wilujeng encing. Di sini tuh ada, bukan Pak Ahe aja ya. Ntar ada salah persepsi lagi, ada yang marah ya. Mohon maaf ya Bu Anisya. Tuh, nih. Aku kan tuh ada Hafiz Ahmad, Raja Kotri Pakistan. Ada Pak Presiden Erdogan, karena aku sempat apa ya waktu itu gabung, maksudnya mengenal Pak Burak. Cipit. Kalau udah ngomong Pak Burak cipit. Terus apa lagi ya? Tuh foto-foto di ada Pak Emir Qatar ya. Pagi ceria tuh, aku tuh idola Ibu Ani, idolanya Ibu Ani gitu, maksudnya mengidolakan Bu Ani. Jangan salah omong, aku mengidolakan beliau karena beliau benar-benar wanita Indonesia yang benar-benar berjuang jadi ini ceritanya ya. Jadi aku harus ada yang dukung dong ya tuh, karena berkiprah di bidang suara kemanusiaan. Bu Ani dukung aku ya, Ibu Ani Yudhoyono dukung aku gitu. Tapi udah selesai ya, sekarang mah aku tinggal ini pesanan tuh, pesanan aku aja tuh. Aku mah selalu melakukan apa ya, segala sesuatu yang aneh gitu ya. Ini juga ditempel di sini. Sebenarnya aku lagi kurang enak badan nih, sebenarnya mau radang lagi. Aku sering terkena radang nih, jadi nggak bisa nyanyi lagi nih salawatan di basic. Apa sayang? Apa? Amira mau apa? Dedenya udah dinenenin belum? Nah, nenenin dedenya, Mir. Tuh, jadi ini kegiatan aku ya. Tuh, saking biar menghemat figura, jadi aku tempel ke sini ya, menutup sebenarnya ya. Menutup biar nggak terlalu menerawang begitu ya ke dalam. Jadi apa ya? Ya itulah. Jadi aku tempelin para pendukung ya di sini tuh. Kalau ada RA Kartini gambarnya mungkin aku tempel juga, karena aku nggak nyetak aja apa tuh. Jadi aku dituntun buat sewa ruko lagi, tapi di situ aku akan mengadakan barang variatif. Ada topi-topi seperti yang aku pakai ya, topi-topi itu tuh apa ya namanya, buat olahraga. Terus ada tas-tas yang serba 35, terus ada apa ya, voucher data lah, karena kebutuhan aku juga kebutuhan.
ya buat beli 2 gratis 1 begitulah, buat menceriakan kalau voucher tuh ya. Tapi aku bukan benar-benar komersial, bukan ya, apalagi berhubungan dengan perang dagang, tidak sama sekali. Karena aku ini kalau dari ijazah Maya, aku ini kan seorang perawat, jadi aku harus banyak belajar dari kalian gitu yang berniaga benar-benar ya. Ini sertifikat dari Duta Bangsa waktu aku ikut seminar di Puncak. Ada aktris Benigno waktu itu, masih ingat ya kemarin mah, siapa ya aktrisnya, lupa. Sekarang ingat ya. Jadi ini cerita kisah, jangan sampai ada yang marah ya kalau aku kok ada Pak Ahaye nempel di sini ya. Bukan Pak Ahaye aja tuh, ada yang banyak yang lain gitu. Jadi semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, fokus dengan kegiatan masing-masing. Begitupun dengan aku ya. Hari ini aku ternyata mau radang lagi karena kemarin minum air dingin lagi pemirsa. Terus anakku yang ngerawat kemarin, ya udah mah minum obat ini katanya paracetamol lah. Dia malah ngerawat aku kemarin, aku yang ngerawat dia kan. Terus dia malah berperilaku seperti aku. Nih mbak, aku ambilin obat. Dia ngerawat aku, jadi aku mengajarkan bagaimana caranya preventif dia bisa menghandle dirinya sendiri gitu ya. Sama seperti aku, tapi dia belum punya dasar medis gitu. Meskipun dia masih maksudnya kelas sekolah ya, sekolah SMP, SMA, kuliah, terus yang tidak menjurus medis, tapi aku membekali mereka, setidaknya mereka bisa mengobati sakit pusing kepala dengan paracetamol gitu. Kalau lambung dengan antacid, kalau gatal dengan CTM gitu, intinya di situ. Jadi bisa, kalau sakit perut biasanya, aku sakit perut, jadi mereka sudah tahu, pakai Norit gitu ya. Aku nggak menggunakan obat-obat yang mahal-mahal yang paten, tapi yang generik, yang murah ya. Dan itu resep dari almarhum bapak aku. Jadi itu yang ingin ku ceritakan pagi ini, berbagi cerita hikmah, cerita pengajaran buat mendidik generasi muda kita itu agar mandiri gitu. Tidak tabu lah, tidak terlalu tabu. Kalau pusing akhirnya sebentar-sebentar ke klinik, sebentar-bentar ke puskesmas. Tapi di sini nggak bisa sembarangan juga ya. Aku juga menerangkan, kamu tidak boleh sembarangan meminum obat atau memberikan obat. Di sini tuh kamu harus benar-benar periksa. Kalau ada tensi dulu gitu. Jadi adalah ya, ada aturan-aturan ya gitu. Jadi apa ya? Bikin cerita pagi ini gitu dulu ya. Aku gak enak badan, bau mandi nih, aku belum mandi nih ya. Aku mencuek baik, orangnya benar-benar luar biasa. Ya, cuek benar-benar. Aku belum mandi mak gitu. Kalau udah kumpul sama ibu-ibu yang udah datang, si Umi udah cuek banget tuh. Aku juga pakai daster, katanya ada juga yang pada pakai daster. Ke sekolahan nggak sempat, ya udah kita, yang penting tugas kita terlaksana. Sudah segitu dulu ya. Nah, aku ini memang kurang banyak air, minum air putih maksudnya. Dan itulah ya udah segitu aja ya. Aku mau mandi, aku belum mandi. Sudah ya semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan ya. Aku lagi mau bikin banner lagi, tapi program aku sedang mau bikin papan seperti buat di kafe gitu ya. Aku terinspirasi sama si ibu di sana tuh yang punya ruko. Jadi bikin kayak papan yang buat di kafe, tapi aku isi dengan gambar-gambar topi gitulah ya. Tapi jangan gambar aku, nanti ada yang kucotahe, janganlah ya. Bercanda lah. Yang penting di sini bagaimana aku menjelaskan dari segi kebaikan aku kepada semua orang ya. Di sini tuh tidak pilih-pilih ya. Ada balita, ada bacica, ada lansia. Kita berbagi kebaikan ya sebagai ungkapan rasa syukur nikmat. Ya, kamu namanya siapa? Aku Owen. Aku belum bisa pak. Nih, Owen duduk kan. Nah, kosian kamu dari mana aja sih? Kamu dari mana aja? Tadi Amirah. Yang lain mana? Ciko mana Ciko? Ciko mana Ciko? Nah,
Jadi aku qadarullah dikelilingi kucing-kucing ya.